Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Naila Tania Fatmawati. Saya dari program studi S1 Pendidikan Akuntansi, mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari offering D17. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang korupsi dan penyebabnya. Saat ini, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu korupsi. Nah, korupsi di sini adalah perbuatan penyelewengan atau penyalahgunaan dana negara, baik yayasan, instansi, organisasi, pemerintah, atau dan lain-lain untuk kepentingan pribadi dan dapat membuat banyak orang merasakan kerugiannya. Nah, dari hal atau konteks tersebut dapat kita ketahui bahwasanya korupsi itu tidak dapat dibenarkan dalam hal apapun. Mengapa? Karena korupsi sendiri itu dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Nah, lantas bagaimana pandangan Islam terhadap perbuatan korupsi tersebut? Dalam hukum Islam sendiri, perbuatan korupsi memang tidak dapat dibenarkan. Dalam agama Islam sendiri, istilah korupsi dapat dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada rishwah, yang berarti suap. Yang kedua ada sarokah, yang berarti pencurian. Dan yang ketiga ada al-ghoshishi, yang berarti penipuan atau pengkhianatan. Dari ketiga istilah tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan korupsi termasuk kepada perbuatan yang tercela dan itu hukumnya haram. Dan orang yang melakukan perbuatan korupsi nantinya akan mendapatkan hukuman atau sebuah dosa besar. Pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas penyebab seseorang melakukan korupsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab internal dan eksternalnya. Yang pertama yaitu ada penyebab internal. Penyebab internal sendiri merupakan penyebab yang keluar atau yang timbul dalam diri seseorang. Hal ini biasanya ditandai dengan beberapa sifat manusia yang dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama berdasarkan aspek perilaku individu. Di sini individu atau seseorang akan memiliki rasa tamak atau rakus. Sifat tamak atau rakus di sini merupakan sifat yang selalu merasa kurang terhadap apa yang telah dimilikinya, atau dapat kita sebut orang tersebut kurang merasa bersyukur terhadap apa yang telah dimilikinya. Seseorang yang memiliki sifat tamak dan rakus biasanya akan muncul rasa selalu ingin menambah harta dan kekayaannya dengan melakukan segala macam hal, baik itu yang merugikan maupun yang tidak. Tapi dalam hal ini kita akan membahas tentang korupsi. Pasti hal-hal yang dilakukan orang tersebut untuk menambah harta serta kekayaannya mesti menggunakan suatu hal yang dapat merugikan pihak lain atau orang lain. Yang kedua, adanya moral yang kurang kuat. Jika seseorang tidak memiliki moral yang kuat, maka orang tersebut akan mudah terpengaruh
untuk melakukan korupsi. Mengapa? Karena dengan moral yang kurang kuat, banyak faktor dari luar yang masuk kepada diri seseorang untuk melakukan perbuatan korupsi. Yang ketiga yaitu adanya gaya hidup konsumtif, di mana seseorang memiliki gaya hidup konsumtif, tetapi seseorang tersebut memiliki pendapatan yang lebih kecil dari hasrat keinginannya untuk membeli suatu barang, sehingga orang tersebut tidak mampu atau tidak memiliki uang untuk membeli barang yang diinginkannya, sehingga orang tersebut akan memiliki hasrat untuk melakukan sebuah perbuatan korupsi berdasarkan aspek sosialnya, yaitu berasal dari lingkungan sekitar. Contohnya misalkan seseorang tidak memiliki niat atau tidak ingin melakukan perbuatan korupsi, tetapi keluarganya atau orang-orang di sekitar dia itu mendorong dia untuk melakukan sebuah perbuatan korupsi, mau tidak mau orang tersebut akan melakukan perbuatan yang namanya itu korupsi. Yang kedua, saya akan membahas tentang faktor eksternal penyebab seseorang melakukan korupsi. Faktor eksternal di sini lebih condong dapat pengaruh dari luar, dan hal ini dapat kita ketahui dari beberapa aspek. Yang pertama, dilihat dari aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, di mana ketika lingkungan masyarakat atau kondisi masyarakat mendapati suatu kondisi yang kondusif untuk melakukan sebuah korupsi, masyarakat sendiri tidak menyadari bahwa ketika melakukan korupsi, hal yang dapat merugikan atau hal yang paling dirugikan dari perbuatan korupsi tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Dan masyarakat itu sendiri terkadang tidak menyadari bahwa mereka itu melakukan perbuatan korupsi. Korupsi sendiri tentunya dapat dicegah atau diberantas, yaitu dengan melakukan atau ikut dengan agenda-agenda pemberantasan korupsi, sehingga masyarakat membutuhkan edukasi atau sosialisasi tentang kesadaran betapa ruginya atau kerugian-kerugian yang dapat diperoleh dari perbuatan korupsi. Yang kedua yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi di sini mirip dengan aspek internal, yaitu sifat konsumtif. Tetapi dalam aspek ekonomi ini lebih ditekankan terhadap pendapatan yang diperoleh masyarakat atau seseorang, sehingga ketika seseorang tersebut mendapatkan pendapatan yang kecil atau tidak mencukupi kehidupan sehari-harinya, maka orang tersebut cenderung akan melakukan korupsi. Yang ketiga dapat kita lihat dari aspek politiknya, di mana dari aspek politik seseorang itu cenderung melakukan korupsi untuk mendapatkan suatu kekuasaan atau mempertahankan suatu kekuasaan. Dan dari aspek politik ini cenderung membentuk rantai yang tidak terputuskan, yaitu dari orang pertama ke orang kedua, selanjutnya dari orang kedua ke orang ketiga, sampai tidak ada putusnya. Yang terakhir dapat kita lihat dari aspek organisasi. Dari aspek organisasi ini, manusia atau seseorang yang melakukan korupsi cenderung
adanya pengetahuan atau minimnya kepemimpinan seseorang, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, serta kelemahan sistem pengendalian masyarakat dan lemahnya pengawasan, sehingga masyarakat atau seseorang cenderung lebih mudah melakukan tindakan atau perbuatan korupsi. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait korupsi serta penyebab internal dan eksternal seseorang melakukan perbuatan korupsi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.